Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama. Pada kesempatan malam hari ini kita masih melaksanakan dan mengadakan pengajian. Ya, kami tetap menunggu instruksi dari pengurus masjid. Jadi kalau memang untuk sementara waktu ditiadakan, ya kita liburkan, insyaallah. Dengan demikian, insyaallah kita sudah melakukan usaha-usaha dan juga langkah preventif antisipasi. Nah, ini kita nggak pakai karpet, alhamdulillah. Kita mengurangi untuk jabat tangan. Memang ini sebagai sebuah tindakan preventif juga dalam rangka untuk kita tidak ada yang mengetahui. Ya, termasuk perkumpulan seperti ini, insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dijaga, sering-sering kita mencuci tangan dan lain sebagainya. Maka mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya kita dan juga ikhtiar kita secara manusiawi yang untuk memutus mata rantai wabah penyakit yang sedang melanda. Insyaallah. Hadirin rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyampaikan terkait bagaimana kedudukan dan juga posisi pentingnya dari sholatnya. Kita sudah bahas terkait tentang kitabus sholat. Nah, malam hari ini kita akan awali kembali dengan beberapa masalah yang kaitannya dengan waktu sholat, waktu sholat. Hadirin rahimakumullah, kewajiban sholat ini salah satunya atau menjadi wajib ya, ketika sudah memasuki waktu. Jadi, di antara kewajiban dalam pelaksanaan sholat kita ini, ketika waktu telah masuk ya, maka kita telah diwajibkan untuk melaksanakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat An-Nisa ya, ayat yang ke-103, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Sehingga kalau belum masuk waktu, maka tidak ada kewajiban bagi kita. Salat ini menjadi wajib ketika sudah masuki waktunya. Ketika zuhur misalkan, ketika matahari mulai tergelincir ke arah barat. Jadi sebelum tergelincir, maka belum ada tanggung jawab dan gugur ya, dari pelaksanaan salat itu sendiri. Masing-masing sudah ada waktunya. Maka hadirin rahimakumullah, kita dengan penegasan seperti ini, maka dilarang kita melaksanakan sebelum masuk waktu atau kita melaksanakan setelah keluar waktu. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rentang batas di mana kita melaksanakannya. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memuji ya, dalam beberapa ayat di antara surat Al-Ma'arij ayat 23, alladzina hum ala salatihim daimun, yaitu orang-orang yang ketika melaksanakan sholatnya itu daim. Apa itu daim? Kontinu. Daimun artinya berterusan, kontinuitas, jadi tidak terputus. Daim istiqomah. Oleh karenanya ini Allah puji
Makna daim kontinuitas, tidak terputus, terus menerus selama tidak ada uzur. Nah, ketika ada uzur, nanti insya Allah kita bahas, baru menjadi gugur. Tetapi kalau tidak ada uzur, dan uzur bagi orang tidak sholat itu satu saja, kematian. Kalau sudah meninggal, ya tidak ada lagi tanggung jawab kewajiban melaksanakan sholat. Allah dalam ayat yang lain juga 34 memuji orang-orang yang menjaga waktu sholatnya. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang menjaga, memelihara sholat mereka. Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan yuhafizun di situ adalah yuhafizuna ala mawaqitiha. Mereka yang menjaga waktunya. Maka terkait dengan waktu ini Allah sudah tetapkan surat An-Nisa, kitabam mauquta, maka mereka yang menepati waktunya mendapatkan pujian. Nah, kita dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dipuji sama guru, udah suka lah kita. Dipuji sama, apalagi dipuji orang yang memiliki kedudukan, dipuji wali kota misalkan, atau kita dipuji presiden apalagi. Dipuji oleh Allah. Bagaimana kita ingin mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya adalah dengan menjaga waktu sholatnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang menjaga waktu sholat mendapatkan amalan yang paling utama. Ketika kita melakukan amal itu tidak hanya sekedar melakukan, tapi bagaimana agar kita mendapatkan yang terbaik, yang teristimewa. Ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang tertinggi, kalau dalam soal dunia jangan ditanya, maunya kita yang paling mewah mungkin kendaraannya, paling besar mungkin rumahnya, paling besar gajinya, paling semuanya ingin, paling kalau dalam urusan dunia. Tabiat manusia seperti itu. Dia nggak akan pernah puas kalau hanya yang biasa-biasa. Kalau makanan biasa, kurang tertarik. Tapi kalau makanan yang maunya apa? Yang lezat, yang enak, yang nyaman, murah lagi. Maunya begitu. Itulah manusia. Nah, bagaimana dalam urusan akhirat? Ini kadang-kadang tanda tanya besar. Kadang-kadang kita ini kalau sudah urusan akhirat, yang penting melaksanakan. Kita kurang berorientasi mana yang paling utama. Nah, salah satu yang ditegaskan oleh Nabi terkait dengan menjaga waktu sholat, kita berpeluang besar mendapatkan yang teristimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal ahabbu ilallah? Manakah ya Rasulullah amalan yang paling dicintai? Sesuatu yang paling disukai, paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi riwayatin afdal, ayyul amali afdal, manakah amalan yang paling utama di sisi Allah? Qala, maka Nabi kemudian menjawab apa? As-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Jadi ternyata sholat tepat waktu adalah amalan ibadah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjaganya, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Kita akan mendapatkan nilai unggul, keutamaan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ayyun, lalu apa ya Rasulullah? Birrul walidain. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Qultu tsumma ayyun, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi kita berpeluang untuk mendapatkan
hal yang paling utama, paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan melebihi dari jihad fisabilillah. Kita belum pernah berperang di jalan Allah, tapi kita akan mendapatkan pahala yang lebih utama. Dengan cara apa itu? Jagalah waktu sholat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, kita kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diancam ya. Kita diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti sebagian kebiasaan pemimpin atau mungkin penguasa yang suka mengakhirkan waktu sholat. Masya Allah. Padahal posisi kepemimpinan, posisi penguasa itu sangat tinggi. Kalau kita lihat dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa taala menggandeng taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasul, lalu taatnya kepada ulil amri. Pemimpin sangat tinggi. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri. Siapa ulil amri? Pemimpin. Ini penguasa. Ini posisi sangat tinggi sekali. Ini. Tetapi dalam urusan satu ini Rasul ingatkan. Urusan apa? Kalau ada penguasa yang biasa mengakhirkan waktu sholat, Rasul peringatkan, jangan ikuti kebiasaan itu. Dalam hadis Abu Dzar Al-Ghifari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda kepadaku, kaifa anta idza kanat 'alaika umara'u, idza kanat alaika umara'u yumituna shalah. Rasulullah SAW telah berpesan kepadaku Abu Dzar dan juga untuk kita semua, bagaimana keadaanmu jikalau nanti engkau akan menemukan para pemimpin, penguasa yang mereka mematikan waktu sholat, ay yuakhiruna sholata an waktiha, suka mengakhirkan waktu sholatnya. Qultu, Abu Dzar kemudian berkata, fama ta'muruni ya Rasulullah, bagaimana sikapku nanti kalau aku menemukan masa itu? Banyak penguasa, pemimpin suka melalaikan sholat, tidak menjaga waktunya, biasa mengakhirkan waktu sholatnya. Apa pesan dan wasiatmu untuk kami ya Rasulullah ketika kami nanti sudah menemukan zaman itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, shollis sholata li waqtiha. Kau sholat pada waktunya. Kau sholat pada waktunya. Fa in adraktaha ma'hum fasalli. Kalau kemudian kau masih temukan kembali sholat bersama pemimpinmu itu, fa innaha laka nafilah. Ikuti lagi sholatmu yang kedua bersama pemimpinmu itu, hukumnya adalah sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, tidak boleh taat kita kepada pemimpin. Kalau misalkan pemimpin suka mengakhirkan sholat, sholat kau dulu tepat waktunya. Nanti kalau dia ada sholat lagi, buat aja sholat kembali bersamanya. Sholatmu yang kedua bersama pemimpinmu yang mengakhirkan sholat itu hukumnya sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai demikian terkait apa? Menjaga waktu sholat. Jadi kalau ada orang yang suka mengakhirkan waktu sholatnya, udah sholat kau sendiri. Karena apa? Karena ini sangat penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, bagaimana pesan-pesan para sahabat? Jadi pernah suatu ketika sahabat Anas bin Malik didapati menangis di kota Damaskus. Ini diriwayatkan oleh Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan sebagaimana dalam hadis Sahih Bukhari. Anas bin Malik, sama-sama kita ketahui, beliau adalah dari kecil bersama Nabi. 11 tahun lebih bersama Nabi,
melayani urusan-urusan Nabi. Kalau mau keluar siapkan sendalnya, kalau mau wudu disiapkan airnya. Kebutuhan dan keperluan apapun hajat Nabi itu dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik. Beliau sangat mengenal Nabi SAW. Pernah setelah lama berlangsung, jadi ketika beliau di kota Damaskus, beliau didapati menangis. Maka Az-Zuhri mengatakan, "Ma yubkika?" Apa yang membuat engkau menangis wahai Anas bin Malik? Qala, "La a'rifu syai'an mimma adraktu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam illa hadhihi shalah." Apa kata beliau? Aku tidak pernah mengetahui sesuatu amalan yang sangat dijaga dan sangat diperhatikan fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa hadhihi shalah, kecuali salat ini. Wa hadhihi shalah, dan salat ini qad dujiat, hari ini aku saksikan sudah disia-siakan. Itu yang membuatnya menangis. Ini di zaman sahabat masih hidup. Beliau bertemu dengan zaman tabi'in. Bagaimana kalau melihat keadaan kita? Jadi, zaman tabi'in masih bertemu dengan sahabat. Jadi ternyata fenomena mulai menyia-nyiakan sholat itu sudah terjadi. Itu yang membuat menangisnya sahabat siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Pada saat dimana beliau menegaskan tidak pernah ditemukan bahwa amalan yang paling dijaga, dipelihara oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selain sholat. Ternyata sholat ini sudah disia-siakan. Qadduyi'at. Nah, maka beliau membuat menangis. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari 530. Hadirin rahimakumullah, karenanya bagi kita tentu terkait dengan waktu sholat ini jangan sampai kemudian kita sia-siakan. Hadirin rahimakumullah, ini masalah yang terkait dengan waktu sholat. Lalu dengan apa kita akan menemukan sholat itu? Jadi kita akan menemukan waktu, atau kita akan menemukan sholat itu. Para ahli ilmu memiliki dua pendapat utama. Kita ini akan menemukan sholat, atau dicatat ya, kita itu menemukan rakaat dalam sholat. Ada dua pendapat utama. Pendapat yang pertama adalah pendapat madhab Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, dan juga yang masyhur dari madhab Imam Ahmad. Tiga madhab ini, Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwasanya satu rakaat itu atau sholat itu akan kita temukan kalau masih menemukan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram. Jadi artinya kalau tidak menemukan takbiratul ihram, kita enggak menemukan sholat jamaah kita. Jadi enggak menemukan jamaah kita. Alasan mereka apa? Alasan pendapat pertama ini, pertama, anna idraka juz'in minas sholati wa huwa takbiratul ihram ka idrakil kull li anna sholata la tataba'at. Alasan mereka bahwa sholat itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisah, tidak bisa dipilah-pilah. Jadi kalau kita nggak ketemu takbiratul ihram, ya nggak ketemu sholat jamaah kita. Ini alasan mereka, karena dia satu kesatuan. Jadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka minal asri sajdatan qabla an taghruba asy-syamsu
au minas subhi qabla an tatlu asy-syamsu faqad adrakaha. Barang siapa yang menemukan satu kali sujud sholat asar sebelum tenggelam matahari, atau satu kali sujud sebelum sebelum matahari terbit sholat subuh, faqad adrakaha, maka sungguh dia telah menemukannya. Hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini dalam Sahih Muslim, kalau andai kata kita masih menemukan satu kali sujud sebelum matahari tenggelam, maka kita dianggap masih bertemu sholat asar, tidak qadha. Atau satu kali sujud sebelum matahari terbit sholat subuh, maka juga dianggap oleh Nabi masih bertemu dengan sholat. Jadi masih bertemu dengan sholat subuh, tidak qadha berarti sholat kita. Artinya kan ini bagian terkecil. Nah, dari sini madhab pertama itu mengatakan bahwasanya sujud ini kan bagian terkecil dari sholat. Jadi bagian dari terkecil dari sholat. Ketika sholat ini, jadi sholat yang secara umum, sholat asar berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi ketika kita masih ketemu satu kali sujud, misalkan satu kali sujud berarti sujud terakhir kita, sujud terakhir di rakaat, misalkan rakaat pertama ya, dapat sujud 3 rakaat berikutnya sudah ketemu waktu maghrib, masih dianggap asar. Nah, dianggap asar. Atau kita subuh 2 rakaat, baru sujud pertama di sholat subuh, lalu kemudian rakaat kedua udah masuk matahari terbit, masih dianggap oleh Nabi bertemu dengan waktu sholat subuh, tidak qadha. Jadi pendapat yang pertama mengatakan apa? Jadi sujud, bagian sujud ini dijadikan oleh Nabi menjadi mewakili keseluruhan rakaat dalam sholat. Satu kali sujud, keseluruhan rakaat dalam sholat. Maka ini bagian terkecil ini mewakili seluruh apa? Keseluruhan rakaat. Maka para ulama mazhab yang pertama mengatakan begitupun juga takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram dikiaskan, dianalogikan. Jadi sebagaimana sujud dijadikan oleh Nabi mewakili seluruh rangkaian dalam sholat keseluruhannya, di mana tidak bisa dipisah-pisah, maka begitupun juga takbiratul ihram. Maka mazhab yang pertama tadi mengatakan kita hanya akan menemukan rakaat dalam sholat kalau kita masih bertemu dengan takbiratul ihram. Kalau tidak ketemu takbiratul ihram, berarti kita tidak dianggap mendapatkan jamaah. Kenapa? Karena bagian-bagian sholat itu tidak bisa kita pisahkan. Ini pendapat yang pertama. Jadi pendapat yang pertama. Hadirin rahimakumullah. Pendapat yang kedua, tudraku bi idraki raqatin kamilatin fil waqti. Jadi para ulama mereka menyatakan kita akan bertemu dengan waktu di mana waktu itu kita tidak qadha kalau masih bertemu keseluruhan satu rakaat penuh. Jadi satu rakaat penuh. Selama masih bertemu dengan satu rakaat, maka kita masih bertemu dengan waktunya. Kalau pendapat pertama tadi apa? Kita dicatat bertemu keseluruhan kalau dari takbiratul ihram sampai selesai ketemu semua. Nah, kalau yang pendapat yang kedua ini bahwa kita dicatat masih bertemu dengan waktu
meskipun kita hanya mendapatkan 1 rakaat saja. 1 rakaat. Ini madhab siapa? Madhab Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di mana beliau berpendapat masih mendapatkan waktu sholat kalau meskipun kita hanya 1 rakaat. Kalau di pendapat pertama tadi kita tidak mendapatkan waktu sholat kecuali kita itu mendapatkan keseluruhan mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi kalau pendapat yang kedua, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad dan juga dipilih oleh Ibnu Taimiyah, meskipun 1 rakaat kita masih mendapatkan waktu sholat secara ada, tidak qadha. Dalil mereka menggunakan hadis Imam Bukhari, man adraka raq'atan minas sholati faqad adrakas sholata. Jadi man adraka raq'atan minas sholati faqad adrakas sholata. Barang siapa yang menemukan 1 rakaat dalam sholat, 1 rakaat dalam sholat, maka dia telah menemukan adrakas sholat, menemukan sholat mereka. Maka hadirin rahimakumullah, para ulama mereka mengatakan bahwa siapapun yang mereka menemukan, jadi adraka duna raq'atin fa innahu lam yudrik fal idraku mu'allaqatun bir raq'atil kamilah, jadi fa adamu i'tibariha ilgha'un limaktabarahu syari'. Karena Rasulullah mensyaratkan di sini, barang siapa yang menemukan 1 rakaat berarti secara sempurna. Secara sempurna. Maka kalau kita hanya menemukan sebagian kecil, maka kita tidak menemukan waktunya. Oleh karenanya melalui hadis ini, pendapat yang kedua, kita mendapatkan waktu meskipun kita hanya 1 rakaat. Tapi kalau pendapat yang pertama tadi, kita akan menemukan secara sempurna dari takbiratul ihram. Jadi tudriku bi takbiratul ihram. Mohon maaf. Yang pertama tadi kita walaupun hanya menemukan takbiratul ihram. Mohon maaf. Jadi kalau yang pendapat yang pertama, kita takbir Allahu Akbar, langsung masuk waktu lain. Baru takbir Allahu Akbar, udah masuk waktu maghrib, meskipun sudah dianggap 1 rakaat. Boleh ya, saya revisi sedikit ya. Jadi pendapat yang pertama, kita mendapatkan waktu kalau kita meskipun dapat takbiratul ihram, gitu ya. Nah, jadi Allahu Akbar lalu masuk waktu lain, nah, masih dapat nggak qadha kita. Ya, jadi apa pertimbangannya tadi? Pertimbangannya adalah bagian-bagian. Ada bagian-bagian. Nabi sebut ada sujud disebut ya oleh Nabi SAW. Nah, yang kedua pendapatnya ini baru bertemu dengan waktu kalau 1 rakaat sempurna, begitu, ya, 1 rakaat sempurna, 1 rakaat sempurna. Jadi ini pendapat Imam Malik dan ini yang rajih. Para ulama mentarjih pendapat yang kedua ini. Kita mendapatkan waktu secara sempurna dan tidak qadha ketika melaksanakan 1 rakaat penuh. 1 rakaat penuh. Kalau menurut pendapat pertama, meskipun baru takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu kemudian masuk waktu yang lain, dianggap tidak dapat. Nah, alasannya tadi kan bahwa barang siapa yang mereka melakukan sujud ya, sujud lalu kemudian masuk waktu yang lain, masih dianggap 1. Jadi 1. Tetapi mereka mengatakan dari sujud ini adalah bagian. Jadi ada bagian, maka dikiaskan juga dengan takbiratul ihram.
takbiratul ihram itu juga bagian. Maka yang masih menemukan waktu di bagian tertentu dari sholat dianggap masih bertemu waktu sholat. Tapi pendapat yang kedua, dan ini insya Allah yang saya pilih juga, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, dan juga yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah, kita dianggap menemukan 1 rakaat penuh, maka kita masih adaan di waktunya. Meskipun rakaat kedua sudah masuk waktu yang lain. Begitu ya, waktu yang lain. Baik, hadirin rahimakumullah. Bagaimana kalau keadaannya begini? Man adraka juz'an minal waqti thumma ja'ahu udhrun. Dia bertemu dengan sebagian waktu, lalu kemudian ada uzur bagi dia. Ada uzur. Misalkan ya dia sholat baru dapat 1 rakaat, lalu setelah itu mungkin sakit atau mungkin ada sesuatu yang menjadi uzur, entah haid bagi wanita, nifas misalkan, atau tiba-tiba dia pingsan ya misalkan waktu sholat. Maka bagaimana keadaannya? Para ulama mereka menyatakan jikalau dalam kondisi seperti itu ada dua keadaan. Pertama, ayyakuna madha min waqti sholati duna qadril fardhi fala yajibu alaihi al-qadha ba'da zawalil udri, yaitu apabila waktu sholatnya sudah berlalu. Jadi sudah berlalu yang tidak cukup untuk melaksanakan fardu secara sempurna. Jadi kalau andai kata misalkan waktu sholatnya setelah pingsan, habis pingsan waktu sholatnya sudah habis. Jadi kalau dia laksanakan maka sudah tidak mungkin lagi dia dalam kondisi pingsan, dalam kondisi misalkan sudah haid ya. Maka bagi mereka ini para ulama katakan tidak wajib mengqadhanya. Jadi tidak wajib mengqadhanya. Ya contoh misalkan dia masih baru dapat 1 rakaat atau mungkin 2 rakaat zuhur. Tiba-tiba datang bulan di tengah-tengah sholat, haidnya datang. Ini bagi yang wanita. Bagaimana nanti? Ya sudah, dia pun tidak mungkin kan. Jadi tidak mungkin melaksanakan kembali. Nanti setelah dia suci, maka tidak ada baginya untuk mengqadhanya kembali. Kan begitu. Nah, kondisi yang kedua apa? Jadi yang kondisi kedua, ayyakuna madha min waqti sholati ma yattasi'u li rak'atin kamilah. Bahwasanya masih ada cukup waktu. Jadi setelah dia mungkin pingsan, mungkin gila, mungkin haid, itu masih cukup waktu untuk melaksanakan 1 rakaat penuh. Jadi 1 rakaat penuh. Maka menurut sebagian madhab mereka mengatakan fa fi ilzamihi bil qada'i qaulan. Memang ada 2 pendapat. Jadi kalau kondisi pertama tadi bahwasanya sudah tidak cukup waktu, habis misalkan dia sudah mepet ya waktunya, ketika terjadi waktunya sudah habis, maka bagi mereka ini tidak ada wajib qadha. Tapi kalau misalkan keadaan yang kedua adalah bahwasanya waktunya masih cukup. Jadi masih cukup untuk melaksanakan 1 rakaat penuh. Bagi mereka untuk mengqadhanya ini ada 2 pendapat. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau tidak mewajibkan qadhanya. Alasan beliau adalah karena ada uzur
karena dia ada uzur fi waqtin yajuzu lahu ta'khiru sholatu ilaihi wa huwa ghairu mufritin wala mu'tadin. Menurut beliau tidak wajib qadha meskipun cukup waktu dia untuk melaksanakannya kembali. Karena apa? Karena ada uzur yang bukan disengaja oleh dia, sesuatu yang kemudian datang ya tanpa unsur kesengajaannya. Jadi kemudian juga wali annahu lam yunqal anna nabiyya amara imra'atan bi qada'i salatin hadat fi waqtiha ma'a kathrati huduthihi. Dan beliau juga tidak pernah mewajibkan kaum wanita untuk mengqadha salat ya, mengqadha salat setelah nanti masa sucinya, padahal sangat banyak terjadi kejadiannya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza qawiyyun wa in kana ahwat qada'uha. Jadi dan pendapat ini adalah menurutnya sang muallif ini cukup baik ya alasan beliau, tetapi memang yang lebih hati-hati adalah kita mengqadhanya. Jadi menurut sang muallif ini bahwa beliau lebih cenderung hati-hati kalau memang masih ada cukup waktu. Masih ada cukup waktu setelah ada uzur itu. Sebenarnya masih ada cukup waktu untuk melaksanakan. Walaupun sekiranya 1 rakaat penuh masih bisa dia dapat laksanakan, maka nanti yang lebih hati-hati kalau menurut Ibnu Taimiyah tidak perlu. Jadi nggak perlu karena ada uzur. Tapi sang mu'alif kitab ini beliau lebih cenderung lebih hati-hatinya diqadha nanti ya. Karena apa? Masih ada masa cukup sebenarnya waktunya itu untuk dia dapat melaksanakan. Jadi intinya beginilah. Jadi kalau misalkan jadi waktu zuhur misalkan ya, waktu zuhur sebenarnya ada waktu cukup dia untuk melaksanakan 1 rakaat. 1 rakaat. Jam zuhur sekarang jam 12 kurang 10. Jadi 1 rakaat itu minimal 2-3 menit lah ya. Dia nggak segera kemudian tidak segera untuk melaksanakan. Berlalulah sampai 5 menit. Jadi dari waktu langsung kemudian datang bulan. Ya kan? Datang bulan. Sebenarnya 5 menit itu lebih dari cukup untuk melaksanakan 1 rakaat. Disinilah kemudian para ulama mereka mengatakan, yang satu mengatakan nggak wajib qadha. Sebab apa? Sebab memang ada uzur yang bukan dia sengaja. Dulu pun juga di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak terjadi, tapi tidak ada satupun perintah Nabi untuk mengqadha sholat bagi wanita yang haid. Tapi sang mu'alif mengatakan apa? Lebih hati-hatinya qadha saja. Sebab apa? Ketika sudah masuk waktu, ada waktu yang cukup untuk bisa kita laksanakan meskipun 1 rakaat. Kita santai-santai. Lalu kemudian datang udzur. Menurut sang mu'alif. Jadi ini sang mu'alif ini. Jadi kalau pendapat yang pertama tadi sama sekali. Jadi kalau tidak cukup untuk melaksanakan fardu secara 1 rakaat penuh. Jadi 1 rakaat penuh misalkan baru beberapa menit ya, mungkin nggak sampai 1 menit. Masuk waktu lalu tiba-tiba datang. Ya udah. Dalam kondisi seperti ini nggak ada qadha, sepakat. Tapi bagaimana kalau keadaannya kita cukup 1 waktu untuk dapat melaksanakan 1 rakaat. Nah, di sini ada 2 pendapat. Begitu ya, hadirin rahimakumullah, untuk kita ketahui ya terkait dengan masalah sholat ini. Saya berikan kesempatan mungkin untuk pertanyaan kalau masih ada waktu beberapa menit ini. Silakan. 1 saja mungkin. Fadhal. Ketika setelah 1 rakaat masuk ke waktu berikutnya, akan dilanjut atau langsung putus sholatnya?
Baik, jadi kalau kita mengikut tadi bagi yang mengatakan bahwasanya satu rakaat itu secara sempurna, maka tetap lanjut. Jadi kan yang pendapat pertama itu kita mendapatkan waktu meskipun hanya mendapatkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kemudian terdengar azan waktu berikutnya. Pendapat yang pertama tadi, yang jumhur ya, kita katakan jumhur, ini kita masih dapat waktu itu dan kita tidak dianggap qadha. Makanya terus lanjutkan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, pendapatnya Imam Malik, kemudian mazhab Imam Ahmad dan juga Ibnu Taimiyah, kita baru akan mendapatkan waktu kalau satu rakaat penuh. Jadi satu rakaat, tapi kedua-duanya hampir semua ulama mereka mengatakan tetap lanjut. Jadi tetap lanjut. Jadi kalau kita hanya mendapat takbiratul ihram kemudian azan, ya sudah lanjut tetap. Jadi bagaimana ini? Menurut jumhur ulama kita masih dapat tidak qadha. Tapi kalau pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad tadi, kita baru dapat kalau satu rakaat penuh, bangkit rakaat kedua baru terdengar azan, terus saja kita tetap tetap mendapatkan satu waktu. Jadi insya Allah kedua-duanya sebenarnya bertemu. Apakah ketika kita takbiratul ihram lalu masuk azan waktu yang lain, atau kita setelah mendapatkan satu rakaat penuh lalu terdengar azan waktu yang lain, maka kedua-duanya sama-sama lanjutkan, jangan berhenti. Jadi yang berhenti, misalkan begitu, tadi kita sholat maghrib, ini menjelang waktu isya, kita buru-buru, baru satu rakaat, kemudian terdengar waktu isya, bagaimana? Lanjutkan sholat maghrib kita, 3 rakaat selesai, meskipun sebagiannya di waktu isya, dan kita tidak dianggap qadha, begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, tentu kalau karena baik. Jadi kalau karena kesengajaan tentu kita dapat celaan. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian ancam bagi mereka yang suka mengakhirkan waktu sholat, fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, mereka yang melalaikan waktu sholat. Jadi tafsirannya di situ adalah melalaikan waktu sholat mendapatkan ancaman Allah. Lalu juga dalam hadis Anas dalam kitab Sholatul Jamaah ya, di kitab Riyadhus Shalihin itu disebutkan ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik itu apa? Mereka suka mengintai waktu sholat hingga akhirnya, tidak melaksanakan waktu sholat asar kecuali matahari sudah berada di tanduk-tanduk syaitan, kata Nabi. Artinya apa? Sudah hendak menjelang baru dilaksanakan. Itu cirinya orang munafik. Maka cukuplah sebagai sebuah peringatan kalau atas kesengajaan kita dapat celaan dan kita berdosa, bahkan kita dekat dengan sifat kemunafikan. Tetapi kalau misalkan memang bukan karena unsur kesengajaan, kita tertidur atau mungkin ada sesuatu buat kita lupa, begitu kan? Lupa, betul-betul lupa. Sampai kemudian akhirnya baru teringat, ini tinggal beberapa menit ini. Ya sudah, kita takbiratul ihram, lalu kemudian masuk waktu lain. Nah, dalam konteks seperti ini, tadi pendapat yang pertama masih dapat kita, walaupun hanya dengan takbiratul ihram. Tapi tetap lanjut. Nah, pendapat yang kedua tadi baru dapat satu rakaat sempurna kalau kita itu melaksanakan mendapatkan waktu sholat sebelumnya, begitu ya. Baik, jazakumullah khair, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Terutama mari kita jaga kualitas waktu sholat kita. Mudah-mudahan Allah beri manfaat. Kita tutup dan sempurnakan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.